BJTP 64. Gio, kamu tidak keberatan kan menerima keputusan ini? Suara ayahnya Giovan Sudrajat membuyarkan lamunan putranya tersebut. Giovan menelan ludah, berusaha menemukan kata-kata yang tepat untuk menyatakan keberatannya tanpa menyakiti perasaan orang tuanya itu. Bukan tanpa alasan ia menganggap Aminah tidak sesuai dengan standarnya. Jujur saja ia lebih menyukai wanita yang berparas cantik, tapi Aminah tampak tidak terawat dengan bintik hitam dan bekas jerawat yang memenuhi wajahnya. Pah, bukannya kita harusnya diberi kesempatan untuk saling mengenal lebih dulu? Bagaimana kalau ternyata kita gak cocok? Wajah sang ayah mengeras, namun di balik penampilan tegas itu, Giovan bisa melihat kekhawatiran dan luka yang mendalam. Hatinya terbelah, begitu pula jiwanya yang dilanda kegalauan. Mengapa hidup harus begitu keras, menuntutnya untuk memilih antara keluarga dan kebahagiaan dirinya sendiri? Dalam diam, Giovan merenung, mencoba mencari jalan keluar dari dilema ini, sekaligus merasakan getirnya nasib yang tak ia duga. Andai saja Aminah sedikit lebih menarik, mungkin dirinya tidak keberatan. Tunggu sebentar, apa mungkin bisa cantik kalau dibawa ke dokter kecantikan? Batinnya dalam diam menimbang-nimbang apa tidak masalah menerima perjodohan yang ada di depan matanya itu. Sementara Aminah yang sejak tadi diam tampak menghela nafasnya pelan. Ia sebenarnya keberatan dengan perjodohan yang sebelumnya diwasiatkan oleh almarhum ayahnya. Tapi, dirinya juga sudah tidak mempunyai apa-apa selain menumpang di rumah keluarga Sudrajat saat ini. Itu karena rumah Aminah di kampung sudah ditempati oleh adik dari ayahnya. Katanya rumah tersebut sudah atas nama bibinya di mana sang ayah sudah menjualnya untuk biaya pengobatan. Entah itu benar atau tidak, tapi ia tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti permintaan almarhum ayahnya untuk datang ke rumah keluarga tempat sang ayah dulu bekerja. Namun, begitu mendengar hendak dijodohkan, Aminah hanya bisa mengiyakan tanpa bisa mengatakan untuk tidak. Meskipun dirinya sudah bisa menebak, jika sang tuan muda pasti akan menolak perjodohan itu. Jadi, ia tidak perlu repot-repot untuk mengatakan tidak. Pokoknya papa mau kamu menikah sama Aminah, Gio. Ujar Sudrajat dengan tegas, seakan tak ada celah untuk merubah keputusannya. Giovan menarik napas dalam-dalam, mencari kata-kata yang tepat untuk menyatakan keberatannya. Sementara itu, Zainab, sang ibu, juga merasa tidak setuju dengan keputusan itu. Baginya, menikahkan Giovan dengan anak almarhum tukang kebun mereka kurang sesuai, meskipun ia mendambakan cepatnya anaknya menemukan pendamping hidup. Namun, keluarga calon istri Giovan harus sebanding dengan mereka. Pah, apa perlu buru-buru seperti ini? Giovan tampaknya belum siap. Ucap Zainab lembut, berusaha meredakan ketegangan. Siapa tahu Gio sudah punya pilihan sendiri yang belum kita ketahui. Di tengah suasana yang mendalam dan mendebarkan, ketiganya saling pandang menahan emosi. Giovan mencoba menahan amarah yang mendidih, sementara Zainab melawan perasaan takut dan kecewa. Sudrajat, di sisi lain, tetap kukuh pada pendiriannya, meski sebenarnya gelisah dalam hati. Ketegangan ini adalah pertarungan antara hati dan pikiran mereka, mencari jalan keluar dalam konflik yang belum terpecahkan. Kalau memang ada, katakan sekarang juga, Gio. Apakah kamu memang sudah punya calonnya? Kalau tidak ada, sebaiknya kamu menurut saja. Selama ini papa sudah mengiyakan semua keinginan kamu, dan kini tibalah saatnya kamu penuhi keinginan papa. Sudrajat mendesak Giovan, wajahnya tampak serius dan tegas. Giovan menunduk, seraya menarik napas dalam-dalam. Memang belum, Pah, tapi... Ucapannya tergantung, ragu untuk melanjutkan. Hatinya terasa berat, seakan harus memilih antara mencari kebahagiaannya sendiri atau mengecewakan ayahnya. Di ujung jiwanya, Giovan merasa seperti terjebak dalam dilema yang tak bisa ia hindari, membuat pilihannya semakin sulit untuk dilakukan. Jadi, bagaimana keputusanmu, Gio? Papa memerlukan jawaban sekarang juga. Tegas Sudrajat, nada suaranya tegas dan tidak memberi ruang untuk perdebatan.
Giovan menghela nafasnya panjang, mencari kekuatan dalam hati yang berkecamuk. Baiklah, aku setuju, Pak. Ia akhirnya menggumamkan jawaban. Tapi, aku ingin mengajukan syarat bahwa kami akan pindah ke rumah lain, gak tinggal di sini setelah menikah nanti. Ujarnya, seraya menatap mata papanya dengan berani. Mendengar hal tersebut, Sudrajat tersenyum, mengejek sekaligus menyambut keputusan anaknya. Oh, tentu saja. Memang seharusnya kalian pisah rumah dan hidup mandiri. Aku tidak masalah dengan keinginanmu itu. Sepakat. Tangan mereka kemudian saling bergenggaman, merajut sebuah perjanjian yang akan mengubah nasib Giovan. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan Zainab. Ia merasa saudarinya, Fatimah beruntung memiliki menantu idaman, menantu yang layak dibanggakan dan diperlihatkan di acara arisan keluarga. Sementara dirinya entah apa yang harus dibanggakan. Baginya, hidup ini seakan tidak adil. Baiklah, besok papa yang akan mengurus semuanya. Gio, jangan sampai kamu membuat masalah ya. Aminah, hari ini kamu gak perlu bekerja, istirahatlah di kamar. Perintah Sudrajat dengan suara berat, seolah-olah membawa beban besar di bahunya. Kata-kata itu menciptakan ketegangan yang kian menyelimuti ruangan. Bukan hanya Zainab yang merasa pendapatnya tidak didengar, tetapi juga Sudrajat yang terpaksa mempertahankan situasi untuk menghindari pertikaian antara ibu dan menantu. Dalam diam, masing-masing dari mereka tenggelam dalam kegelisahan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Iya, Pak. Jawab Aminah dengan menundukkan pandangannya, merasa terintimidasi. Ia bisa merasakan tatapan sinis Giovan yang seakan-akan menilai dirinya tak pantas berada di tempat ini. Aminah sadar dirinya memang wanita sederhana, dengan penampilan yang tak istimewa, namun hatinya sesak saat dibandingkan dengan pria tampan yang kini ada di hadapannya. Sementara itu, Giovan hanya mengangguk singkat, lalu beranjak meninggalkan tempat tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Entah karena rasa angkuh atau mungkin rasa tak peduli, kepergiannya meninggalkan Aminah dengan perasaan terluka yang mendalam. Zainab pun mau tidak mau memenuhi keinginan suaminya tersebut, lalu segera menghubungi Fatimah bahwa dalam waktu dekat putranya itu akan menikah. Sementara itu di tempat lain, di mana Rifaya dan Sadiwa berada. Usai mandi, mereka yang sudah berganti pakaian itu pun menunaikan salat maghrib berjamaah hingga lanjut ke salat isya dan berjamaah kembali. Selanjutnya pasangan suami istri tersebut berada di dapur hendak membuatkan makan malam untuk mereka. Namun, sayangnya Sadewa lupa membeli bahan makanan. Jadi, yang ada mereka kembali makanan dari luar dengan layanan pesan antar. Bisa-bisanya aku lupa beli bahan makanan. Gak apa-apa kan, sayang? Besok kita bisa belanja pulang dari kampus. Tutur Sadewa yang menyesal tidak bisa memasak bersama untuk pertama kalinya di rumah baru mereka. Gak apa-apa, Mas. Lagian aku juga gak bisa masak sampai sekarang. Rifaya mengatakannya dengan nada penyesalan lebih dalam dari Sadewa sebelumnya. Buru-buru Sadewa memeluk Rifaya karena tidak ingin membiarkan istrinya itu bersedih, walaupun hanya 1 detik saja. Itu bukan masalah yang besar, sayang. Kamu gak bisa masak kan bisa beli makanan di luar atau aku bisa masakin kamu tiap hari dengan sukarela. Selama ini kamu sudah merawat aku waktu sakit. Itu gak bisa dibandingkan sama hal sepele seperti masak. Paparnya sambil mengelus rambut Rifaya, berharap istrinya tidak merasa sedih. Iya, Mas. Makasih ya. Balas Rifaya yang membalas pelukan Sadewa dengan eratnya. Menit selanjutnya, terdengar ponsel Sadewa yang berdering di lantai 2. Ia memang belum sempat memeriksa ponselnya sejak keluar dari kamar mandi sebelumnya. Aku mau lihat dulu siapa yang nelpon. Ucap Sadewa, seraya melonggarkan pelukannya. Iya, Mas. Jangan lama-lama ya, nanti yang antar makanannya keburu datang. Pinta Rifaya. Siap. Jawab Sadewa segera mungkin. Kemudian dengan langkah cepat menuju ke anakan tangga,
hingga masuk ke kamar dan mengambil ponselnya. Tapi, panggilan itu terlanjur terhenti karena cukup lama tiba di kamar. Itu rupanya dari Haris, di mana ada pesan yang masuk sebelumnya dari pria tersebut. Dan Sadewa pun membacanya. Saya sudah periksa semuanya Pak Dewa. Ucapan laki-laki bernama Benny itu hanya sekedar spekulasi yang tidak benar. Niatnya ingin memeras Anda karena keuangan keluarganya saat ini sedang bangkrut Haris. Sadewa menghela nafasnya lega karena apa yang dikhawatirkannya tidak sampai terjadi. Ia akan pastikan Benny lebih lama membusuk di penjara. Dan di saat yang sama, Rifaya yang masih ada di ruang makan itu mendapatkan pesan dari seseorang di layar ponselnya. Assalamualaikum, Faya. Kayaknya aku gak bisa ketemu sama kamu. Aku akan menikah, doakan aku ya. Aku gak tahu bisa undang kamu apa enggak. Rifaya yang baru saja minum itu hampir saja tersedak usai membaca pesan bahwa sahabatnya itu akan menikah. Aminah nikah sama siapa? Gumamnya. BJTP 65.